Kejaksaan Agung pada Senin 24 Februari 2025 malam mengungkap dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama atau K3S yang terjadi sepanjang 2018 hingga 2023. Kasus ini menyebabkan negara mengalami kerugian hingga 193,7 triliun rupiah. Siapa saja yang terlibat dalam kasus korupsi ini, serta bagaimana duduk perkaranya, simak selengkapnya dalam video berikut. Kejagung menetapkan 7 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Pertamina. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung, Abdul Qohar, mengumumkan ketujuh tersangka dalam kasus ini pada Senin 24 Februari 2025 malam. Salah satu tersangka adalah Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga, Rifa Siahaan alias RS. Keenam nama lainnya adalah SDS sebagai Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional, serta YF dari PT Pertamina International Shipping. Selanjutnya tersangka lainnya adalah AP selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional, MKAR selaku Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa, DW selaku Komisaris PT Navigator Katulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim, dan GRJ selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak. Lalu bagaimana modus yang mereka lakukan hingga merugikan negara ratusan triliun rupiah? Kejagung mengungkap pada tahun 2018 sampai 2023. Pemenuhan minyak mentah seharusnya wajib mengutamakan pasokan minyak bumi dari dalam negeri sebelum merencanakan impor minyak bumi. Tetapi tersangka RS, SDS, dan AP diduga melakukan pengkondisian dalam rapat optimalisasi hilir untuk menurunkan produksi kilang yang menyebabkan minyak mentah dalam negeri tidak sepenuhnya terserap. Rapat ini menjadi dasar untuk menurunkan produksi kilang sehingga produksi minyak bumi dalam negeri tidak maksimal. Pada saat produksi kilang sengaja diturunkan inilah produksi minyak mentah dalam negeri oleh K3S sengaja ditolak. Ada dua alasan penolakan yang diungkap oleh Kejagung. Pertama, produk minyak mentah K3S disebut tidak memenuhi nilai ekonomi, padahal harga yang ditawarkan masih masuk rentang harga perkiraan sendiri atau HPS. Alasan kedua, produk minyak mentah K3S ditolak dengan alasan spesifikasi tidak sesuai kualitas kilang. Padahal faktanya minyak mentah dalam negeri masih sesuai kualitas kilang dan bisa diolah lagi untuk mengurangi kadar sulfur dan merkuri. Alhasil minyak mentah produksi K3S yang tidak terserap diekspor ke luar negeri. Sementara kebutuhan minyak mentah dalam negeri dipenuhi dengan cara impor dengan harga yang lebih tinggi. Harga pembelian impor tersebut apabila dibandingkan dengan harga produksi minyak bumi dalam negeri terdapat perbandingan komponen harga yang sangat tinggi atau berbeda harga yang sangat signifikan. Jadi saya perjelas, pada saat K3S mengekspor bagian minyaknya karena tidak dibeli oleh PT Pertamina, maka pada saat yang sama PT Pertamina mengimpor minyak mentah dan produk kilang. Kejagung juga menemukan adanya pemufakatan jahat dalam kasus ini. Para pihak yang terlibat mengatur harga dengan tujuan mendapat keuntungan serta merugikan keuangan negara. Caranya tersangka RS, SDS, dan AP memenangkan broker minyak mentah dan produk kilang secara melawan hukum. Sedangkan tersangka DW dan GRJ melakukan komunikasi dengan AP agar memperoleh harga tinggi pada saat syarat belum terpenuhi, lalu mendapatkan persetujuan dari tersangka SDS untuk impor minyak mentah serta tersangka RS untuk produksi kilang. Akibatnya komponen harga dasar yang dijadikan acuan untuk penetapan harga pasar BBM yang dijual kepada masyarakat menjadi lebih tinggi. Tak cuma lebih mahal,
BBM Pertamax yang dijual ke masyarakat kualitasnya juga lebih rendah. Kejagung mengungkap tersangka RS melakukan pembelian untuk RON 92 alias Pertamax, padahal yang dibelinya hanyalah RON 90 alias sekelas Pertalite atau lebih rendah, yang lalu dicampur di depo menjadi RON 92. Kejagung juga menemukan fakta adanya markup kontrak shipping yang dilakukan oleh tersangka YF selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping. Akibatnya negara harus mengeluarkan fee sebesar 13 hingga 15%, sehingga tersangka MKAR mendapat keuntungan dari transaksi itu. Pada saat kebutuhan minyak dalam negeri mayoritas diperoleh oleh produk impor secara melawan hukum, maka komponen harga dasar yang dijadikan acuan untuk penetapan HP atau harga indeks pasar, bahan bakar minyak untuk dijual kepada masyarakat menjadi mahal atau lebih tinggi, sehingga jadikan dasar pemberian kompensasi maupun subsidi bahan bakar minyak setiap tahun melalui APBN. Akibat perbuatannya, para tersangka dianggap melanggar Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Jungto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jungto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Serangkaian perbuatan melawan hukum ini membuat negara mengalami kerugian sekitar 193,7 triliun rupiah. Rinciannya, kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri sekitar 35 triliun rupiah. Lalu kerugian impor minyak mentah melalui broker sekitar 2,7 triliun rupiah. Selanjutnya, kerugian impor BBM lewat broker sekitar 9 triliun rupiah. Lalu kerugian pemberian kompensasi tahun 2023 sekitar 126 triliun rupiah dan kerugian pemberian subsidi tahun 2023 sekitar 21 triliun rupiah. Korupsi di tubuh Pertamina menimbulkan kerugian yang tak main-main. Jumlahnya mencapai 193,7 triliun rupiah alias nyaris menembus angka 200 triliun. Modusnya pun amat culas dengan menghalangi pasokan minyak dalam negeri agar mendapat fee dari impor minyak mentah. Tak cuma itu, kualitas BBM yang seharusnya berada di RON 92 juga diturunkan menjadi setara RON 90. Lantas hukuman apa yang akan dijatuhkan kepada para koruptor ini? Simak perkembangan kasusnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.